wabarakatuh. Saya Nuraili Amalia Mufida dengan NIM 027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kadar glukosa urin. Langsung saja kita ke slide-nya. Nah, untuk materi presentasi yang akan kita bahas yakni untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana pendahuluan itu termasuk pada latar belakang. Nah, terus untuk poin yang kedua yakni tinjauan pustaka. Untuk yang ketiga adalah metode, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam daftar rujukan. Nah, latar belakang. Di sini kita akan membahas mengenai glukosa. Nah, glukosa merupakan salah satu monosakarida yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel tubuh. Dalam kondisi normal, glukosa disaring oleh glomerulus di ginjal dan seharusnya direabsorpsi kembali oleh tubulus proksimal sehingga tidak terdapat glukosa dalam urin. Nah, apabila kadar glukosa dalam darah melebihi ambang batas, yakni sekitar 160 sampai 180 mg, maka sebagian glukosa akan ikut keluar bersama urin. Nah, kondisi inilah yang akan kita bahas yang disebut glikosuria atau glukosuria. Nah, selanjutnya glukosa urin itu terjadi akibat adanya gangguan metabolisme karbohidrat dan salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit yang paling banyak diderita, yakni biasanya yang paling banyak diderita adalah diabetes mellitus tipe 2, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Nah, untuk metode analisisnya, kita akan membahas mengenai alat dan bahan, metode preparasinya, metode analisis, dan analisis datanya. Nah, untuk metode analisisnya. Nah, apa sih alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk analisis kadar glukosa urin ini? Nah, yang pertama alat pelindung diri. Itu meliputi handsock, masker, jas lab. Nah, untuk alatnya, yakni tabung reaksi, rak tabung, lampu spiritus, pipet tetes, pipet ukur 5 mili, wadah penampung urin, penjepit tabung, sampel urin. Nah, sampel urin disimpan di lemari pendingin selama 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius tanpa pengawet reagensia Aquades. Nah, untuk sampel urin ini kalau bisa urin yang segar atau eh, urin yang baru ditampung. Nah, selanjutnya untuk metodenya. Nah, metode yang akan kita pakai yakni metode Benedict, di mana dia memanfaatkan sifat glukosa sebagai pereduksi. Nah, untuk prinsip dari metode Benedict sendiri, yakni glukosa dalam urin akan mereduksi cupri sulfat menjadi cuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict. Nah, hasil positif nanti akan ditunjukkan dengan warna kekeruhan dan perubahan warna dari biru menjadi hijau kekuningan sampai merah batang. Nah, di sini eh, adalah prosedur analisanya, di mana sampel urin yakni 1 mili. Nah, dia akan ditetesi 2 mili Benedict reagen. Nah, setelah itu di water bath atau dipanaskan sehingga nanti akan menghasilkan perubahan warna seperti yang terlihat seperti ini. Nah, untuk analisis datanya, nah kita menggunakan metode deskriptif, yakni jika negatif 1, dia akan tetap biru jernih atau sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Nah, untuk hasil jika positif 1, dia akan berubah warna menjadi hijau kekuning-kuningan dan keruh. Nah, untuk kadar glukosanya yakni 0,5 sampai 1%. Untuk positif 2, dia akan berubah warna menjadi kuning keruh dengan kadar glukosa sebesar 1 sampai 15%. Nah, untuk positif 3,
dia akan berubah warna menjadi jingga atau warna lumpur keruh dengan kadar glukosa 2-3,5% glukosa. Nah, untuk positif 4, dia akan berubah warna menjadi merah batah atau keruh. Nah, untuk kadar glukosanya yakni lebih dari 3,5%. Nah, untuk pembahasannya di sini reaksi yang terlihat yakni reaksi yang terlibat pada metode Benedict. Nah, reagen tersebut terdiri dari natrium karbonat atau Na2CO3, natrium sitrat, dan tembaga sulfat 5H2O. Nah, ion CO2 Ion Cu2+ itu berfungsi sebagai agen pengoksidasi dalam larutan alkali. Nah, sedangkan ion sitrat berfungsi sebagai agen pengompleks untuk menjaga ion tembaga dalam larutan. Nah, tanpa ion sitrat, tembaga hidroksida akan mengendap. Nah, ion sitrat tidak akan mampu mereduksi Cu2+ menjadi Cu+, sehingga proses reduksi dilakukan oleh gula pereduksi. Nah, di sini terlihat hasil pemeriksaan urin pada penderita diabetes mellitus. Nah, sudah tertera di situ nama pasiennya, umurnya berapa dengan pemeriksaan secara langsung, di mana terdapat keterangan pada tabel tersebut yakni menurun, di mana +2 menjadi +1. Nah, di sini adalah hasil analisanya dengan warna-warna yang sudah disebutkan seperti tadi. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laboratorium RSU Bidadari Binjai, terdapat 20 sampel urin penderita diabetes mellitus yang diperiksa langsung dan diperiksa setelah disimpan di lemari pendingin selama 24 jam tanpa pengawet. Nah, terjadi penurunan hasil pada sampel +4 menjadi +3 sebanyak 2 sampel, +3 menjadi +2 sebanyak 3 sampel, +2 menjadi +1 sebanyak 9 sampel, +1 menjadi negatif sebanyak 6 sampel. Dengan saya estimasi semua sampel mengalami 100% penurunan hasil glukosa urin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.